Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil dari kelas 11-4. Asal sekolah saya di SMA Negeri 16 Palembang. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tokoh pemburu Islam pada masa modern. Di suatu masa ketika umat Islam mulai kehilangan arah, semangat mulai memudar, dan kejayaan hanya tinggal kenangan. Lahirlah seorang anak kecil yang berada di kota Selkot, yang kelak akan mengubah cara berpikir umat Islam. Dialah Muhammad Iqbal. Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1877 dari keluarga sederhana. Namun, sejak kecil ia memiliki satu hal yang berbeda, yaitu semangat belajar yang luar biasa. Ia mulai pendidikannya di Mission School di Selkot. Ia belajar di sana selama kurang lebih 10 tahun. Dia di sana mempelajari 3 hal. Yang pertama, mempelajari ilmu dasar. Yang kedua, mempelajari bahasa Arab. Dan yang ketiga, mempelajari sastra. Di sanalah ia bertemu dengan gurunya, ulama besar Syekh Mir Hasan, yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Iqbal kemudian melanjutkan pendidikannya ke Lahore di Government College. Di sana ia menempuh pendidikannya selama kurang lebih 5 tahun. Dia belajar di sana mempelajari 3 hal. Yang pertama itu filsafat, yang kedua itu sastra, dan yang ketiga itu ilmu pengetahuan modern. Selama 5 tahun, dia mendapatkan gelar 2. Yang pertama, gelar sarjana BA dan gelar sarjana master dalam bidang filsafat. Namun perjalanan ilmunya tidak berhenti di situ. Iqbal pergi ke Inggris. Ia belajar di University of Cambridge selama kurang lebih 2-3 tahun. Untuk memperdalam ilmu filsafatnya. Tidak hanya itu, ia juga belajar hukum di London selama sekitar 2 tahun. Beliau mendapatkan gelar Magister. Kemudian ia melanjutkan pergi ke Jerman. Di Universitas of Munich, Iqbal menyelesaikan studi kedokterannya dalam waktu sekitar 2 tahun. Ia juga meraih gelar doktor pada tahun 1908. Disertainya membahas tentang perkembangan metafisika di Persia. Jika dihitung, perjalanan pendidikan Muhammad Iqbal itu kurang lebih 20 tahun. Lebih dari 2 dekade ia gunakan untuk menuntut ilmu. Di ilmunya, semakin ia melihat kenyataan yang pahit. Umat Islam tertinggal, lemah, dan kehilangan jati diri. Di saat itulah Iqbal memilih menjadi pemburu kebangkitan Islam. Bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, namun dengan pena. Ya, pena. Beliau menulis puisi yang membakar semangat. Ia menyampaikan gagasan yang mengguncang jiwa. Jadi salah satu ajaran terbesarnya adalah Kudi. Kudi artinya kenali dirimu, bangkitkan potensimu, percaya bahwa kamu bisa berubah. Menurut Iqbal, jika seorang mampu mengenali dirinya, maka ia mampu mengubah dunia. Iqbal juga mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam harus maju, menguasai ilmu pengetahuan, namun tetap berpegang teguh pada agama. Pemikiran tidak hanya menginspirasi, tapi juga melahirkan perubahan nyata. Ia menjadi salah satu tokoh yang menginspirasi berdirinya negara Pakistan. Tapi sayangnya Muhammad Iqbal dipanggil pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia wafat pada tanggal 21 April 1938.
Dari Muhammad Iqbal kita dapat belajar bahwa perubahan tidak mulai dari orang lain, tetapi dimulai dari kita sendiri. Jika ingin bangkit, maka bangkitlah sekarang. Mungkin itu aja yang dapat Fadil sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.